Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kisah, selamat datang kembali di channel yang menyalakan cahaya dari masa lalu untuk jadi inspirasi masa depan. Di episode kali ini, kita akan menelusuri kisah Nabi Muhammad dan utusan Kristen dari Najran. Menarik untuk diangkat di tengah isu toleransi. Dialog penuh kedalaman antara dua keyakinan besar, tanpa pertumpahan darah. Hanya hikmah dan argumen, sebuah kisah yang syarat makna, menggugah jiwa, dan menguatkan iman. Siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Lentera Kisah. Bayangkan sebuah masa di mana dua agama besar bertemu, bukan dalam perang, tapi dalam pertemuan ilmiah yang penuh adab. Bayangkan, para tokoh agama Kristen dengan jubah dan salib di dada, datang langsung ke Madinah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berdiskusi. Dan yang menyambut mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Inilah kisah tentang dialog Nabi dan utusan Kristen dari Najran. Sebuah peristiwa yang jarang dikisahkan, tapi menjadi bukti bahwa Islam adalah agama ilmu, akhlak, dan kedamaian. Najran, sebuah wilayah subur di selatan Arab, dekat perbatasan Yaman. Di masa itu, Najran menjadi pusat komunitas Kristen terbesar di Jazirah. Mereka punya gereja megah, sistem keagamaan kuat, dan hubungan diplomatik luas. Saat Islam mulai menyebar pesat, kabar tentang risalah Muhammad sampai ke telinga mereka. Ada rasa penasaran, tapi juga kekhawatiran. Apakah ajaran Muhammad sejalan dengan Injil atau ancaman baru bagi keyakinan mereka? Lalu diputuskan, Najran akan mengirim utusan resmi, bukan 1-2 orang, tapi 60 tokoh terkemuka, termasuk 3 sosok paling dihormati, Al-Aqib, pimpinan strategi, As-Sayyid, tokoh sosial politik, dan Abu Haritsah, ulama Kristen yang dekat dengan Kaisar Romawi. Rombongan besar itu tiba di Madinah dengan jubah-jubah indah. Penduduk kota melihat, itu bukan tamu biasa, tapi mereka disambut tanpa curiga. Nabi Muhammad tahu mereka datang bukan dengan pedang, tapi dengan pertanyaan. Rasulullah menyambut mereka dengan tenang. Beliau izinkan mereka tinggal di Masjid Nabawi. Dan yang mengejutkan, Rasulullah membiarkan mereka melakukan ibadah di dalam masjid, menghadap ke arah mereka sendiri. Sahabat Nabi terkejut, tapi Rasul bersabda, biarkan mereka beribadah karena mereka adalah tamu. Hari berikutnya, dialog dimulai. Dengan suasana yang tenang, para pemuka Kristen mengajukan pertanyaan. Siapakah Isa menurutmu, wahai Muhammad? Rasulullah menjawab sesuai wahyu. Isa adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, seorang manusia, bukan anak Tuhan. Perdebatan berlangsung panjang. Mereka mengajukan dalil tentang kelahiran Isa tanpa ayah. Nabi menjawab dengan tenang. Penciptaan Isa seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu berkata, jadilah, maka jadilah. Ali Imran, ayat 59. Ketika mereka terus membantah, turunlah ayat mubahalah, yakni ajakan untuk berdoa, agar Allah melaknat siapa yang berdusta. Ali Imran, ayat 61. Namun, mereka menolak mubahalah, bukan karena ragu pada keyakinan mereka, tapi karena mereka melihat kebenaran di wajah Nabi dan takut azab menimpa mereka jika tetap memaksa. Akhirnya, mereka memilih berdamai. Tidak semua dari mereka masuk Islam, tapi mereka pulang dengan penuh hormat. Nabi bahkan menulis surat perjanjian perlindungan. Najran dan pengikutnya mendapat perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Mereka bebas menjalankan agama, harta dan tempat ibadah mereka dilindungi. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang akhlak dalam perbedaan, tentang bagaimana Islam tidak memaksa, tapi mengedukasi, tentang bagaimana Nabi mengajarkan bahwa musuh bukan orang yang berbeda keyakinan, tapi orang yang memaksakan kebenaran tanpa akhlak. Jika di masa itu, Rasul bisa berdialog dengan lembut, maka hari ini, apa alasan kita untuk saling membenci? Sejarah adalah cermin. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cahaya Islam bukan hanya datang dari pedang, tapi dari kata-kata yang membawa kedamaian. Dan Madinah pernah jadi tempat
di mana Muslim dan Kristen duduk bersama, saling menghormati dalam perbedaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lentera Kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.